Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barada Haris Baktiar dari Prodi Pinjas 2019A, nomor NIM 198004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran dan materi-materi yang telah saya dapatkan dari materi evaluasi pembelajaran dalam semester ini. Untuk yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaratikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan. Maknanya sebenarnya, ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan kurikulum 2013. Untuk tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditentukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dan membuat keputusan. Untuk selanjutnya, objek evaluasi pendidikan. Aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik meliputi aspek-aspek tentang berpikir, termasuk di dalamnya intelijensi, ingatan, cara menginterupsi data, prinsip-prinsip pengerjaan, pemikiran logis, permasalahan sosial, keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Apresiasi seni dan budaya, minat, bakat, dan hobi, perkembangan sosial dan personal. Untuk selanjutnya, evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 13. Penilaian otentik. Untuk pengertian untuk teori pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sudah lama diyakini sebagai jembatan bagi pertumbuhan dan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik, selain dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dan mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan penyelidikan guna menggunakan fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Dalam hal ini, peserta didik dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan berintuisi, mengira-ngira, dan melihat suatu fenomena. Mereka mesti dilatih agar mampu berpikir logis, runut, dan sistematis. Untuk penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Untuk menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran menuntut adanya perubahan setting dan bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran konvensional terhadap sejumlah metode pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang sudah populer, seperti metode problem-based learning, project-based learning, inquiry, group investigation, dan lain-lain. Metode tersebut pada umumnya menekankan pembelajaran peserta didik untuk mengenal masalah, merumuskan masalah, mencari solusi, atau menguji jawaban sementara atas suatu masalah atau pertanyaan dengan melakukan penyelidikan guna menemukan berbagai fakta melalui penginderaan yang daripadanya dapat ditarik suatu kesimpulan yang disajikan dalam laporan penemuan, baik lisan maupun tulisan.
Untuk yang selanjutnya, mengenal penilaian otentik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi komponen mengamati, menanya, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, guna memperoleh penggambaran yang lebih objektif terhadap pencapaian peserta didik terhadap berbagai kegiatan tersebut, maka dituntut diterapkannya penilaian otentik. Salah satu tuntutan kurikulum 13 adalah meminta peserta didik untuk mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan memahami beragam fenomena atau gejala dan hubungannya suatu sama lain secara mendalam. Untuk jenis-jenis penilaian otentik, untuk melaksanakan penilaian otentik yang baik harus menguasai jenis-jenis penilaian otentik yang antara lain terdiri atas penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Jadi kita untuk melaksanakan penilaian otentik, kita harus bisa menguasai keempat penilaian tersebut. Untuk yang selanjutnya, instrumen evaluasi bentuk tes. Tes terdiri di sini ada beberapa tes. Untuk tes tertulis, bentuk uraian atau esai, dan bisa di pilihan ganda. Untuk mungkin di dalam bab ini, instrumen evaluasi tes berbentuk uraian, mungkin bisa dijelaskan yang mempunyai pertanyaan membutuhkan jawaban uraian, baik diuraikan secara bebas maupun uraian secara terbatas, dan juga sebaliknya untuk pilihan ganda. Untuk yang selanjutnya, instrumen evaluasi jenis non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenan dengan domain efektif seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Termasuk jenis instrumen evaluasi. Jenis non-tes adalah observasi, wawancara, skala, sikap, dan lain-lain. Untuk yang pertama, daftar cek. Penilaian untuk kerja dapat digunakan dengan menggunakan daftar cek. Untuk yang kedua, ada skala rentang. Penilaian untuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilaian memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Untuk yang ketiga, penilaian sikap. Sikap berkat dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon suatu objek. Untuk yang selanjutnya adalah observasi perilaku. Dari penilaian sikap yang dapat dilakukan sebagai beberapa cara atau teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Untuk yang selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Untuk yang terakhir yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya dari mulai bab 1 sampai bab 4 yang sudah saya rangkum saat ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.